Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali malam hari ini saya disambangi oleh Mas Bram. Mas Bram ini sudah 2 kali podcast dengan saya, dan kita susah ya, waktu yang pas gitu klik gitu susah banget. Di satu sisi karena satu dan lain hal, jadi kesibukan kadang nggak pas aja waktu. Di satu sisi saya free, beliau sibuk. Di sisi lain ya inilah, malam hari ini kita bisa ketemu. Ya dinamika dalam sosial aja sih sebenarnya, dalam sebuah sosial dan profesi aja sebenarnya. Iya, ini Mas Bram, kadang setelah lama nggak ketemu Mas Bram ini kan, saya selalu berdialek dengan realitas yang kekinian kalau dalam konteks pikiran saya. Yang pertama adalah ini tanggal 31, besok tanggal 31 Juni hari lahir Pancasila. Kemudian isu-isu yang berkembang itu sudah mengerucut pada relasi hubungan kerja politik di tahun 2024. Nah, dihubungkan dengan 2 hal itu, menurut saya ada hal yang perlu kita coba kulik cermati. Bagaimana pandangan Mas Bram ya? Jadi gini, saya tuh selalu berpikirnya antara konseptual pemikiran, kemudian falsafah hidup bangsa ini adalah Pancasila, tetapi pada tataran implementasi kan nggak segampang yang dipikirkan, Mas. Iya, sangat rumit juga, kalau dipikirkan juga jadi rumit sebenarnya. Karena saya kurang paham ini muaranya ada di mana atau hulunya di mana, ini ribet nih. Sungai itu bisa keruh itu antara aliran dari desa atau sudah masuk di perkotaan. Tapi jelas bahwa pada tanggal 1 Juni nanti, saya berpikirnya bangsa kita ini, seluruh rakyat Indonesia secara resmi dan melakukan semacam refleksi Pancasila dengan upacara-upacara. Ada pidato-pidato, Mas? Ya, itu ada protokolnya juga, ada upacaranya, seremoninya, dan itu selalu diperingatin terus tiap tahunnya. Nah, gitu ya. sebetulnya itu hari yang mengingatkan kembali kita. Tetapi pada setelah hari itu, mungkin 1 menit setelah sudah lupa lagi. Sudah lupa lagi tentang konseptualnya tadi, dasar-dasarnya. Bangsa yang sibuk dengan seremonial gitu. Itulah Indonesia. Nah gini, Mas, saya tadi agak terputus menjelaskan profil beliau. Mas Bram ini adalah mahasiswa dari alumni mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, dan sekarang ini aktif di dunia pendidikan, juga riset tentang sosial dan ekonomi. Politik juga. Dahsyat. Makanya saya udah mulai sedikit aja. Makanya saya nggak salah nanya-nanya, karena buat saya ilmu pengetahuan itu bisa didapat dari mana saja, tidak melihat standar umur gitu. Walaupun saya lebih tua dari Mas Bram, tapi kalau pengetahuan politiknya lebih, kenapa tidak menjadi referensi saya gitu kan? Gitulah Mas Bram. Iya. Oke, kita sepaham ya. Sekarang kita ngobrol-ngobrol, tapi mohon maaf Mas Bram, ini studionya studio alam. Jadi ada suara-suara, ini kearifan lokal muncul tuh. Ada suara apa, ada anak nangis dan sebagainya. Mudah-mudahan ini jadi satu orkestra dari podcast kita yang menggambarkan realitas kehidupan masyarakat. Begitu. Oke, ini bisa jadi menjadi satu keresahan saya, Mas Bram. Kalau pandangan Mas Bram sendiri, ya dalam perspektif saya berpikirnya lebih ke pribadi, tetapi Mas Bram kan sudah punya banyak pengalaman analisa di organisasi, realitas antara Pancasila, kemudian juga dengan pelaksanaannya, aplikasinya di tataran kehidupan berbangsa dan negara terkait dengan demokrasi. Walaupun di Pancasila tidak ada kalimat demokrasi, tidak ada kata demokrasi, ya kan? Pancasila. Iya. Enggak, maksudnya kalau kita merunutkan tentang demokrasi kan di betul. Sila keempat. Betul. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tidak ada
kerakyatan dipimpin secara demokrasi, nggak ada gitu kan. Permusyawaratan dan perwakilan. Artinya kembali ke mufakat. Tetapi lagi-lagi bahwa pola atau sistem politik nasional ini mengadopsi pemikiran-pemikiran dari luar yang disebut dengan demokrasi itu, Mas. Bukan berarti salah, tetapi mungkin pelaku, Mas. Pelakunya memperspektifkan itu salah. Ya, bukan saya anggap salah, Mas. Gimana ya, kalau menurut saya sih, kalau melihat dari Gimana? dimensi politik juga sebenarnya dimulai dari hal-hal yang kecil ya. Jadi artinya kalau kita ngomongin tentang Pancasila, ya kan, dari tataran bawah sampai tataran menengah, middle sampai top gitu atau up, itu memang agak sedikit berbeda maknanya. Kalau dari bawah artinya seperti apa, pasti berbeda. Kalau kita ngomong perspektif di bawah, nggak kena perspektif kalau di bawah. Tataran tengah-tengah beda lagi, itu bukan ngomong perspektif lagi, mungkin sedikit setengah perspektif. Nah, itu hanya tatanan top doang yang ngomong perspektif, pandangan, ideologi dan sebagainya. Padahal mungkin saja yang di bawah ini sudah menjalankan Pancasila. Bisa jadi karena itu lebih ke praktek. Makanya saya bilang tadi kan kita ngomongin tentang perspektif lagi, udah menjalankan. Gitu. Kalau pribadi saya, karena saya mengamati dinamika sosial di tengah masyarakat dan kebetulan juga pernah juga ikut KKN ya, kuliah kerja nyata, ya kan, ya artinya tahulah di mana masyarakat. Kan artinya kalau kita ngomong tentang KKN dulu sebelum kita flashback ke mahasiswa, itu kan di mana kita terjun di masyarakat dalam berbulan-bulan di situ, tidur di situ, jadi merasakan ya, keringatnya masyarakat gimana, rakyat gimana gitu kan. Saya udah merasakan juga. Bahkan saya juga pernah ngaji di pelosok-pelosok. Dulu mahasiswa dulu kan, ada namanya Gerakan Indonesia Mengajar, GIM. Ada, ya kan. Nah, artinya di situ saya banyak belajar dan menemukan berbagai hubungan-hubungan ya, interaksi ya tentang dan Pancasila. Itu fakta bahwa valid itu. Pancasila secara real Mas Bram rasakan bahwa itu diaktualisasi langsung di bawah. Jadi udah nggak lagi tataran teori. Iya dong. Nah, karena gini, pada akhirnya kalau kita sudah terjun ke masyarakat, memang kan kita tahu kan apa keluhan masyarakat, ya kan, apa itu apa yang dibutuhkan masyarakat, ya kan. Kan Pancasila kan mewakili 5 sila tadi kan, ya kan. Tapi menurut saya di bawah itu sudah dipraktekkan, ya kan. Cuman permasalahannya adalah yang di atas ribut. Tataran Pancasila itu belum jelas secara utuh. Ibaratnya begitu. Tapi bisa diperbaikin, bisa. Karena kan bangsa kita itu kan bangsa gotong royong dan saling bisa saling tutup-nutupi lah bahasanya gitu. Jadi artinya ada kalanya kita bisa ribut-ribut di bawah, tapi ada kalanya di atas juga bisa baik-baik aja. Atau sebaliknya. Itu kan Pancasila seperti itu. Karena melihat dinamika ya gitu. Makanya saya bilang, kalau pengalaman saya dulu, kalau dibilang tatarannya, saya bisa diambil 3 top ya. Ada tiga hierarki namanya, 3 tatanan atau stratifikasi ya, lapisan-lapisannya. Ada bawah, low, ada middle, tengah, ada top atau up di paling atas. Gitu. Artinya kalau kita berbicara demokrasi, berbicara Pancasila dan demokrasi sendiri itu berbeda ya katanya. Pancasila dan demokrasi, berarti ada pemisahnya, dan demokrasi. Sebenarnya kita di bawah tuh sudah bermain di bawah tuh. Pancasila demokrasi mulai berjalan praktiknya. Ya kan? Praktiknya sudah berjalan sebelumnya. Sebetulnya nggak rumit banget. Nggak rumit banget ya kan? Enggak, sebenarnya ada. Karena kan gini, pada akhirnya sebelum kita masuk ke, memang bagian dari realitas kehidupan ya. Iya, dinamika aja di bawah kan, realita kehidupan di bawah gitu kan. Karena dulu sebelum ada politik identitas gitu kan di bawah gitu kan. Sebenarnya kita bangsa yang sangat homogen plus heterogen juga. Bangsa yang homogen dan bisa heterogen juga gitu loh. Artinya bisa sama-sama di sini kan, bisa juga beraneka ragam tapi bersatu. Maka muncullah Bhinneka Tunggal Ika tadi gitu loh. Itu tatanan bawah kita ngomonginnya gitu kan, belum sama tatanan tengah dan atas. Enggak, artinya begini Mas, ini kan ya saya kadang apa yang dijelaskan Mas Bram itu saya menarik pemikiran, gua ini ada di level mana ya. Jadi ketika muncul keresahan itu ya, makanya kalau saya melihat udah ketarik-tarik ke irama politik. Ya karena gini, pada akhirnya kalau udah ngacak di bawah-bawah, ya udah pada akhirnya kan terbentuklah identitas baru. Ya kan, ibaratnya ekosistem baru lah. Pada akhirnya kan belum terpecah, kita Pancasila belum terpecah sebenarnya. Karena apa? Karena masih di Indonesia ini masih berdiri. Kalau Indonesia udah nggak ada, ya udah Pancasila bubar dong, kan gitu kan konseptualnya. Founding father kita begitu kan, ya kan. Artinya apa? Selama Pancasila ada, Indonesia tentu hadir. Itu doang kuncinya 2, Pancasila dan Indonesia.
Nah, demokrasi itu adalah lebih ke tataran politiknya. Tapi kalau tataran tengah masyarakat cuma dua, Pancasila dan Indonesia, yang disebut Nusantara tadi. Nah, itu yang kalau saya selami, kalau saya pahami gitu. Enggak, saya juga ada pemikiran waktu itu kan ada sistem demokrasi Pancasila itu gimana, Mas? Ya sebenarnya kalau dalam tataran kita nggak ada demokrasi Pancasila sebenarnya. Pancasila ya Pancasila, demokrasi ya lebih berbeda maknanya. Jadi kalau digabung demokrasi Pancasila ya enggak. Tapi kalau dulu ada demokrasi liberal, ya kan, ada demokrasi apa ya, zaman Soekarno itu ada liberal sama apa saya lupa tuh. Itu masih dalam kondisi memang saat itu kita masih dalam kondisi penjajahan. Enggak gitu kan sebenarnya kalau demokrasi itu. Tapi kalau di era sekarang dibilang demokrasi Pancasila ya karena demokrasi berdiri sendiri, Pancasila berdiri sendiri. Enggak, saya berpikirnya gitu. Soal lahirnya statement itu atau anggaplah satu pernyataan demokrasi Pancasila itu, mohon maaf, ada juga nuansa politik yang ada di situ. Betul. Maksudnya dari orang-orang politik gitu. Betul. Karena kan itu memang kan kalau di era sekarang ya, kalau di founder kita awal sebelum kita membentuk Indonesia ini dalam bentuk Pancasila dari berbagai dari ketuhanan itu sampai berapa kan dari ada BPUPK, PPKI semua itu kan sampai akhirnya menurunkan 5 sila itu kan, 5 Pancasila tadi kan sebenarnya nggak ada kepentingan apa-apa, nggak ada kepentingan apapun, termasuk politik sebenarnya nggak ada kepentingan bangsa dan negara. Nah, ya kan? Masuk di era saya kurang tahu juga, kurang paham juga, udah mulai berubah Pancasila itu menjadi pegangan politik dan kepentingan politik sebenarnya, pegangan dan kepentingan. Udah kita pegang terus ada kepentingan lagi di dalam dua hal tadi, jadi gesekan. Dan sekarang kan muncul fakta, Mas. Saya juga tidak bisa menafikan ada pemikiran-pemikiran. Kita coba ke ideologi lain. Kita coba pilah-pilah, mungkin ideologi yang ini akan lebih baik dibanding misalnya Pancasila. Nah, ini kan sudah masuk pada tataran politis sebetulnya. Ya tadi makanya bicara ya kan, identitas tadi kan. Mas Bram setuju nggak kalau Pancasila saat ini dijadikan senjata politik? Setuju ya? Yang benar itu. Benar ya? Terlihat betul ya? Terang-terangan. Artinya bahwa ketika orang menyatakan saya Pancasilais, itu ada orientasi bahwa saya ingin merebut dukungan dari sebagian besar masyarakat Indonesia. Karena kan gini, kayak partai politiknya semua Pancasila kan? Harga mati kan? Ya kan? Artinya slogan mereka pasti Pancasila kan? Pancasila kerakyatan. Ya kan, udah pasti kan kalau Pancasila pasti ada kerakyatannya, ya kan? Kenapa? Karena kalau menurut saya tataran itu yang bisa menarik masyarakat, terutama di kalangan bawah, grassroots, akar rumput kan? Karena itu yang dia tarik kan, ya kan? Nah, tataran di situ yang mengolah ada tataran yang atas dulu, yang dikelola nih, gimana caranya dia bisa bungkus Pancasila, bisa menarik gitu kan? Semuanya, sebenarnya semua partai politik sama ke Pancasila sebenarnya, nggak ada tuh politik itu nggak ngomong terpasti Pancasila, cuman diselip-selipin aja kepentingan politik tadi. Nah, hari lahir Pancasila ini juga sebenarnya ada motor politik juga, ya kan? Karena kan Bung Karno itu siapanya kan gitu kan, ya kan, sampahnya gitu kan, Bung Karno itu. Karena menurut saya melihatnya ada kepentingan gitu kan. Yang gembur-gembur Pancasila adalah orang-orang yang sama, menurut saya. Kenapa? Kalau yang orang yang sama udah jelas, kepentingannya jelas gitu kan. Dan itu jadi alat, bukan cuma senjata, jadi alat. Jadi mesin. Ya. Kalau udah jadi alat, jadi mesin, otomatis bisa digerakin, ya kan? Jadi ada istilah begini, saya loh, gitu kan, yang Pancasilais, gitu kan? Ada. Kalau kita semua sih, menurut saya semua Indonesia Pancasila udah kelar. Artinya saya jadi clear begini, Mas. Saya berpikirnya kan yang Mas bagi itu low, middle, dan top, ya kan? Saya akhirnya berpikir, saya ini pada tataran low atau middle atau top. Tapi dari apa yang kerisauan saya tadi, saya merasa bahwa saya sudah tertarik pada pemikiran-pemikiran top itu. Ya karena kan artinya biasnya kepentingan, kan dibiaskan oleh kepentingan. Ya pada akhirnya kan Pancasila maknanya banyak, gitu kan. Jadi nggak substantif lagi. Sebenarnya normatif ya kan, kalau udah ngomong tentang normatif, ya norma-norma doang, aturan-aturan doang, tapi substantifnya apa? Gitu kan. Tapi di tengah itu semua, saya kembali lagi apa yang Mas Bram sampaikan tadi. Saya merasa ada ini batin, Mas. Misalnya kita di jalan, Mas. Di jalan kita, mohon maaf ya, ban kita kempes, tiba-tiba ada orang datang gitu, Mas, kenapa Mas, gitu kan, terus dia bantu kita. Itu kan salah satu Pancasila. Dia menerapkan Pancasila dalam praktek kehidupan. Atau waktu saya pernah itu di perjalanan di gunung gitu, saya ketemu di satu desa, kita dilayani bagus, Mas. Artinya kita digorengkan pisang, diambilkan teh hangat karena itu udah malam gitu. Itu juga kan aplikasi dari nilai-nilai
Pancasila. Mas, ini saya mau nanya lagi. Mudah-mudahan Mas bisa menjelaskan ke saya. Enggak, Pancasila dengan pemikiran falsafah ideologinya itu kan lahir dari, kalau saya bilang, saripati nilai-nilai peradaban bangsa Indonesia. Ya, betul. Ya kan, dari zaman sejarah ke sini. Dari zaman kerajaan. Saripatinya lah. Sampai sekarang gitu kan. Artinya ada juga kelompok-kelompok yang menyatakan bahwa Pancasila itu tidaklah menjadi satu patokan yang harus baku, karena di atas itu ada nilai-nilai keagamaan yang lebih tinggi derajatnya gitu. Tapi ini gimana Mas kalau bicara seperti ini Mas? Enggak, artinya misalnya gini, Pancasila dengan nilai agama ini lebih tinggi nilai agama ini loh gitu. Pancasila ini di bawah gitu kan. Ada pandangan-pandangan kayak gitu. Kalau menurut saya pribadi, kalau melihat Pancasila itu kan sila pertama udah jelas ketuhanan yang Maha Esa. Ya kan? Artinya di situ harus orang yang memang udah punya beragama, ya kan, yang diakui di Indonesia, apapun itu agamanya gitu. Dan dilindungi oleh undang-undang. Oke. Ya kan? Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita ngomong tataran Pancasila udah paling di atas. Udah paling atas Pancasila, di bawah itu baru Undang-Undang 45 kan gitu kan hierarkinya kan. Dalam konstitusi kita setelah ada perubahan-perubahan gitu kan. Amandemen dan sebagainya, jelas Pancasila harga mati. Gitu kan. Makanya Pancasila itu disandingkan dengan tataran yang paling atas gitu loh, yang nggak bisa dirubah. Ya kan. Makanya kalau orang mau merubah Pancasila, ya nggak bisa dirubah Pancasila. Kalau ada yang memang orang bilang saya bukan Pancasilais atau saya Pancasilais, ya kan, itu sih nggak usah perlu diomongin, udah percuma kita ngomongin tentang Pancasilais atau kita pakai baju Pancasilais atau bendera Pancasilais atau kita ditulis semua badan kita Pancasilais, tapi hati kita nggak Pancasila gitu loh. Naluri kita masih gotok-gotokan, gotong royong nggak diterapkan, masih tetap sama. Dan gitu itu kan muncul menurut saya karena memang salah satunya kepentingan politik. Betul ya, kembali lagi politik itu akan menjadi baik kalau tempatnya memang baik kepentingannya. Ya kan, kalau kita bicara politik dari rakyat untuk rakyat, ya kan. Tapi apa mungkin gitu kan menjadi baik dengan kondisi sekarang ini? Ya kalau sekarang kepentingan politiknya sedikit menyimpang, tapi tidak saya bilang itu kotor, enggak ya. Politik itu sebenarnya bukan kotor. Kalau saya bilang politik abu-abu. Gitu. Tidak hitam tidak putih kalau kita politik ya. Karena kepentingan itu tidak bisa hitam putih, karena suatu saat nanti kita nggak suka dengan si A, kita suka dengan B, akan kita balik lagi, kita akan suka dengan A dan kembali lagi kita nggak suka dengan B. Nah itulah kan politik ya, nanti abu-abu ya, tidak jelas, tidak hitam tidak putih. Nah kalau kita ngomong tataran Pancasila jelas gitu loh, dia kan, dia putih udah, ya kan, dia jelas putih gitu loh. Makanya kalau saya melihat orang bilang Pancasila, ya udah, ngapain kita harus ngomongin lagi Pancasila atau bukan Pancasila? Artinya juga ada lembaga-lembaga formal, termasuk juga banyak kajian Mas tentang Pancasila. Itu dilakukan banyak pihak. Dan saya suka ketarik lagi ke bawah itu yang tadi saya ceritakan, realitas yang ada di masyarakat, bahwa mereka sudah melakukan nilai-nilai Pancasila sebetulnya. Terus keresahan kelompok masyarakat yang mendengungkan tentang Pancasila ini lebih pada bagaimana Mas? Apakah mereka punya tujuan politis atau memang benar ingin membumikan Pancasila, sementara realitas masyarakat, sebagian besar masyarakat kita sudah berpancasila. Kita juga melihat juga siapa yang ngomong, siapa yang bicara, orangnya siapa, atau tokohnya siapa. Oh gitu ya. Yang kalau tokohnya, mohon maaf ya, ketua umum partai, ya sulit juga kalau ngomong tentang Pancasila, karena di situ kan kalau partai politik kan pasti ketua umum bisa ngomong gitu tentang, ya pasti ada hal-hal yang memang harus menarik masyarakat dong, agar pro ke dia misalnya gitu kan. Saya nggak menyebut partainya apa. Pasti semua yang berbau dengan tokoh-tokoh politik kancah nasional atau regional, ya kita lihat kalau dia ngomong beda kapasitasnya. Ya kan? Tapi kalau kayak kita ngomong ini ya kan, artinya tidak ada kepentingan apapun gitu kan, kita ngomong aja sama Pancasila, jadi lebih didengar sebenarnya ya dibanding tokoh-tokoh partai politik atau mungkin di tataran pemerintah lah gitu ibaratnya ya. Tapi tidak menyinggung satu atau orang ya atau lain hal, tapi yang pasti kalau kita ngomong tentang itu ya nggak semua yang murni gitu loh, tidak semua yang murni ngomongin tentang tadi gitu kan. Akhirnya memunculkan satu pertanyaan saya Mas Bram, jadi kan gini, keresahan bagaimana bangsa ini sangat khawatir tentang Pancasila ya, tentang ideologi, adanya masuknya paham-paham baru,
tentang tata kelola negara, sistem bernegara dan sebagainya itu, pada fakta realitas yang ada di bawah, sebetulnya berapa persen sebetulnya masyarakat kita yang sebetulnya sudah melaksanakan Pancasila, Mas? Ya kalau kita Dari nilai-nilai budaya yang ada. Kan baru di era sekarang doang Pancasila dibentur-benturkan. Oke, di era sekarang ya, Oke. gitu kan. Saya nggak tahu tepatnya kapan, tapi yang pasti Saya merasakan dulu, itu juga. iya dulu sih nggak begitu ya. Kalau saya teliti, saya amatin nih, kalau saya baca-baca literatur atau literasi, jurnal-jurnal sih sebenarnya tentang itu sih sebenarnya sejak lama kita terutama di daerah ya, di pelosok-pelosok tuh sudah menerapkan banget gitu loh, gitu kan. Ya cuma pada akhirnya tadi kembali lagi ke kepentingan tadi lah, di apa ya, digoreng-goreng lah gitu kan, seolah-olah ya tadi lah tentang sebelah sini Pancasila, sebelah sini anti Pancasila gitu kan. Itu termasuk gorengan-gorengan. Maksudnya itu gorengan. Karena kalau saya teliti, kalau saya amati, saya melihat, ya kan, ditambah lagi saya membaca juga dari berbagai literasi sih sebenarnya di era sekarang yang lebih riskan sebenarnya. Cuman tapi di tataran bawah riskan artinya gampang digoreng gitu, tapi ada kelompok tertentu yang di tengah, di bawah ya, di kalangan bawah, menengah ke bawah itu ada juga yang memang mereka berprinsip bahwa saya akan tetap Pancasila mau digoreng apapun ada, tidak bisa sama ratakan gitu kan. Tapi pada akhirnya mereka itu ngerti gitu, di bawah semua lebih ngerti dibandingkan di tataran atas. Di tataran atas kan ada kepentingan sangat emosional tinggi kalau di atas. Di bawah apa sih kepentingan, nggak ada emosional banget kan. Nah pada akhirnya sebenarnya kalau kita mau masuk ke tatanan Pancasila memang dari bawah, ya kan, kita benar dari bawah, dari tingkat lingkungan, ya kan. Mungkin kalau di kita RT RW itu kita gedengungkan lagi. Saya gitu, malah merasa bahwa saya berasumsi begini, Mas. Dalam konteks pelaksanaan Pancasila yang real di masyarakat itu sudah dilakukan seluruh masyarakat Indonesia dengan nilai-nilai budaya yang ada, ya kan, saling menghormati, gotong royong, ya, bermusyawarah. Ya kalau zaman dulu, zaman Pak Harto ada P4 ya. Iya. Kan pedoman penghayatan pengawalan Pancasila. Itu juga mungkin ada kaitannya juga dengan politis gitu kan. Terus ada lagi dulu GBHN. Iya. Garis Besar Negara sekarang udah nggak ada ya gitu. Kan dulu masih di MPR ya. Walaupun itu ada kritisi juga tentang GBHN. Betul. Tapi dulu itu kan orang kalau nggak hafal Pancasila, kayak hafal P4, wah, ya kan dulu ya kita. Kalau sekarang kan anak sekarang gara-gara mungkin itu gampang diisukan ya, karena kan dia Pancasila aja, 5 sila aja kadang-kadang nggak. Banyak masalah. Iya kan, makanya. Iya. Apakah di situ disebut dengan Pancasila atau anti Pancasila, kan bisa menjadi kan, kalau orang yang perspektifnya berbeda, berpikiran buruk, dia anti Pancasila, dia nggak bisa ngapalin Pancasila, bisa dong. Atau karena mungkin karena dia memang tidak membaca dan tidak menghafal, kan kita harus hafalan kan. Betul. Ya kan, daya ingat kita harus dihafal dulu kan, bisa gitu kan kalau manusia. Nah itu tidak bisa serta merta kita bilang dia nggak bisa menghafal 5 sila tadi, dianggapnya anti Pancasila. Sebenarnya Pancasila itu diterapkan, tapi dihafal penting karena hafalan itu kan di memori kita ya. Pada akhirnya kita akan aplikasi 1 Ketuhanan Maha Esa, apa yang harus kita lakukan. Kedua ini, ketiga ini, sampai kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya kita aplikasi 5 tadi kan. Biasa dulu kan ada butir-butir Pancasila ya, itu dihafal. Ketuhanan Maha Esa ada breakdown kan, turunannya ada kan. Sebenarnya kalau kita pahami satu persatu tuh butir-butirnya, itu nggak ada lagi perpecahan kayak gesekan-gesekan itu nggak ada. Iya. Tapi karena kita maknanya Ketuhanan Maha Esa doang, plok, seolah-olah ya udah saya bertuhan, saya percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, ya kan, yang Islam beribadah, ya kan, sesuai dengan agama masing-masing dan sebagainya. Ya supaya kita tataran situ doang. Tapi kalau diperbajir butir-butir ngapain aja? Tugas kita manusia di dunia tuh ngapain aja gitu, bla bla bla. Itu semua lebih makna. Pancasila sila kedua ngapain aja kita. Dan itu sebetulnya kalau kita coba selami lagi ya kan, ternyata dari poin-poin butir itu kalau kita kita bisa itu paham, maknanya dalam itu. Dalam. Nggak begini, Mas. Setuju nggak bahwa kembali lagi besok tanggal 1 itu hari Pancasila. Ini masih sifatnya seremonial aja. Maksud belum masuk ke sini sih, belum ya. Belum sih masuk. Nanti kita melihat di televisi itu kan nanti kan ada upacara segala macam gitu kan, ada pidato. Jangan presiden, semua partai akan merayakan. Oh gitu ya. Harlahnya, hari lahirnya harlah ya. Semua partai pasti ngadain di kantor masing-masing ya. Partai politik ya pasti. Kenapa? Karena pada akhirnya kan itu ya maksudnya benar boleh sih, maksudnya itu kan hal yang nggak dilarang. Cuman pada akhirnya ini kembali lagi, ini kita Pancasila nggak sih sebenarnya gitu. Ini mas kalau dikorek nggak, saya kalau jadi rakyat itu saya melihat gitu, ramenya di atas, ini cuman iya gitu, seremoni kita yang protokoler aja gitu ya. Protokoler aja, nggak ada yang hal lain sifatnya substantif gitu yang harus dijalankan gitu. Jadi mungkin setelah upacara, setelah bubar jalan, udah pikirannya udah gimana nih, gua yang lain, gua gimana ngembat yang lain gitu kan, gimana mikir
harus gimana lagi ya, habis ini harus gimana lagi ya. Kurang lebih mungkin pada ruang-ruang kehidupan itu begini Mas, sama aja seperti kita kusuk dalam sholat, ketika kita keluar dari masjid udah kita berpikir lain, bahkan gibahin orang juga. Nah, kan kita nggak boleh gibah. Nggak, fakta-fakta ini yang menurut saya perlu dikoreksi Mas, artinya ruang-ruang kehidupan masyarakat bangsa kita Ya, ini makanya saya bilang, ada yang menciptakan satu pemikiran-pemikiran sekarang sendiri. peran-peran tokoh-tokoh masyarakat dari bawah ya, peran-peran partai politik juga penting, alim ulama, sampai tataran wakil rakyat kita, sampai ke presiden, sampai dengan di bawahnya ada gubernur, kementerian dan sebagainya. Itu kalau kita terapkan secara utuh dan murni gitu kan, nggak ada lagi kayak gini sebenarnya. Murni loh ya, Tapi murni. sulit Mas. Sulit, karena kayak lagi kan, kalau kita berbicara tentang demokrasi itu makanya sih kalau sudah menerapkan sebuah demokrasi dengan monarki beda ya. Kalau monarki satu pintu, kalau demokrasi ada pintu-pintu lain. Nah, repot nih. Nah, pintu-pintu lain itu yang harus kita, dan pintu-pintu itu Gitu. sengaja dibuat juga oleh Ya, memang. orang-orang politik. Memang. Iya, karena kan supaya apa? Menarik tadi kan, iya. menarik segi ekonomi dan sosial kan gitu. Sosial nanti pemilih gitu kan, ekonomi nanti pundi-pundi uang mereka gitu Iya, Mas iya, Gus itu iya, nantinya iya. kalau dia dipilih gitu. Termasuk juga saya sebagai rakyat itu berpikir soal bagaimana electoral threshold, ya kan? Elektabilitas ya segala macam Iya. itu kan. Ini kadang-kadang ketika untuk pencapaian itu akhirnya juga harus menabrak-nabrak nilai Pancasila. Begitu kan? Gimana di Indonesia itu emang harus ditabrak sih kalau begitu. Tapi masih ada harapan nggak ke depannya? Ada, saya sih masih berpikir ada harapan karena generasi milenial ini kalau kita bina dengan baik kan, katanya pemilih kita tuh milenial 50% nanti 2024 ya. Iya. 50% lebih bahkan. Dan pemilih pemula juga banyak. Iya, kayak pemilih milenial tuh pemula, ya kayak umur 17 tahun ke atas sampai angkatan saya lah ibaratnya, mentoknya lah ibaratnya. Kan gitu. Itu tatanan luar biasa, makanya mereka politik-politik, partai-partai politik ya kan, atau mereka yang mau nantinya maju gitu kan, entah jadi di kalangan capres atau di konstelasi dewan gitu kan, anggota legislatif gitu, dia emang harus dari masyarakat, emang dari masyarakat milenial tadi. Enggak, tadi dan, saya dan yang lanjut deh. enggak saya Dan agak kalau saya melihat juga, saya tetap optimis ya, sebagai anak muda tetap optimis bahwa Pancasila itu tetap kita pegang secara teguh, tapi di hati, bukan sebagai sekedar omongan. Walaupun anak-anak kita nggak hafal Pancasila, iya memang hafal, itu bisa di ini, tapi yang penting ini dulu sih. hati. Ya, hati. Karena gini pada akhirnya, ya tadi kan kalau kita mau sholat harus niat kan, nawa itunya gimana, Siap, ya kan, solinya gimana. Kalau kita wudhu ya ada nawa itu kan, pasti kan kalau kita nggak hafal pun, yang penting pakai bahasa Indonesia saya niat nih, gitu. Setidaknya itu kan. Jadi ada nggak semacam kita tidak juga menyalahkan ya, tapi kecenderungan terbesar tentang bagaimana carut marutnya pemikiran masyarakat ini itu dilakukan justru orang-orang yang merasa Pancasilais, dalam hal ini orang-orang yang gimana Mas? Kalau menurut saya sih gini, kita nggak bisa melihat orang Pancasila atau Pancasilais sebenarnya, susah juga kan. Yang merasa kan ya betul, kalau kita merasa, saya juga merasa Pancasilais, tapi kan kita nggak perlu, tadi kan saya bilang nggak perlu ucapan, lebih ke tindakan dan praktek aja gimana dalam menerapkan 5 sila tadi, plus butir-butir Pancasila kan ada butir-butirnya itu sebenarnya. Kalau saya sih fokus di situ, kalau mau tetap Pancasila fokus di situ aja, di butir-butirnya gimana. Berarti kalau ada kelompok-kelompok yang merasa keresahan dan sebagainya bla bla bla, ini kayaknya cenderung ke arah ranah politis ya? Pastilah, itu kan digoreng. Nah, kalau politik kalau nggak digoreng nggak asik kan? Oke, saya mau tanya, berapa persen masyarakat kita yang sebetulnya secara aplikasi sudah melaksanakan Pancasila, tapi dia nggak gembor-gembor soal cukuplah di atas 50% ada lah. Ada ya? Cuma kan, tapi kalau dibilang sampai 70% belum ada, paling kayak 60% ke bawah lah, masih bisa lah. Terutama masyarakat pedesaan. Oh, terutama ya, karena gini masih kan kalau kita ngomong tentang Pancasila kan nggak ngomong tentang konstelasi politik, tapi kayak gotong royong kan itu ramah tamah gitu kan. Kita kalau ketemu tamu ramah kan Indonesia kan. Budaya kita Pancasila juga kan. Terus terus gimana budayanya mereka, cara berpakaian mereka itu juga kan sebenarnya mencerminkan Pancasilais. Ini menarik apa yang disampaikan Mas Bram tadi. Jadi saya salut juga karena beliau selaku generasi penerus bangsa punya optimisme tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa terus bertahan, karena Pancasila ya Indonesia itu sendiri. Jadi saya berpikirnya bahwa Pancasila, saya setuju Mas, kita tidak usah meributkan Pancasila dalam konteks yang lebih arah ke politis, karena kalau sudah mengarah ke politis itu Pancasila dijadikan satu karena gini, senjata. Pancasila itu menjadi seksi.
menjadi Ya, seksi. seksi banget kan, artinya Oke. kalau seksi banget kan orang bakal nyari. Ah. Wah gimana sih nih? Wah ini kenapa begini? Ini kenapa begini? Kenapa orang bisa begini ngomong begini? Maka- Karena lebih seksi. Kalau diangkat ke ranah nasional lebih seksi dong. Siap. Bahkan- siap. Bahkan dunia juga melihat apa yang terjadi di Indonesia sih ngomong tentang Pancasila satu kata doang Pancasila tadi kok bisa ribut ya? Mhm. Kan internasional baca media-media internasional dong. Siap, siap. Ya kan kalau saya melihat tuh ada beberapa media saya lupa deh apa tuh membaca tentang kenapa sih Indonesia meributkan tentang Pancasila. Mhm. Gitu kan. Saya lupa tuh nama medianya dulu ya sempat lama. Media internasional nih saya nggak menyebut negaranya. Itu ngebaca bahwa kenapa harus diributkan? Enggak. Gitu kan. Enggak, ini pikiran lain lagi. Kenapa saya berhenti sampai orang politik? Apakah ada desain juga dari pihak luar? Ada lah pasti. Kapitalisme Titipan. global. Iya, ada ya. Ada titipan. Apalagi menjelang begini nih capres. Udah mulai pencalonan aja udah mulai titipan itu udah jelas nih gitu kan. Oke. Bohir-bohir lah. Ini Pak penjelasan serius nih dengan Mas Bram, bicara singkat saja tentang demokrasi juga dengan Pancasila. Tadi juga saya sudah ulas bahwa di Pancasila sendiri tidak ada kalimat yang secara eksplisit menyatakan demokrasi. Tapi pada dasarnya nilai-nilai yang ada di Pancasila itu adalah saripati dari perjalanan bangsa ini dalam sejarah hingga detik ini, bahwa nilai-nilai yang terkandung Pancasila itu menjadi satu kekuatan bagaimana bangsa ini tetap hadir dan bangsa ini tetap jaya, mengarah ke kejayaan dengan kesepahaman utama bahwa bagaimana kita mengaktualisasi Pancasila tanpa harus gembar-gembor begitu ya. Di sini sebetulnya. Oke. Niat kita sebetulnya. Baik, saya akhiri pembicaraan singkat saya dengan Mas Bram dengan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.